Jepang merupakan negara yang memiliki beragam keunikan dan disiplin yang keras dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, mulai dari tata tertib kerja keras terhadap aturan negara ini tercermin dalam setiap aturan sekolah yang ada di negara ini. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, bahkan jika peraturan itu menurut banyak orang aneh, tapi kalau sekolah sudah membuat aturan maka siswa wajib ikuti. Nah, seperti apa? Inilah peraturan sekolah yang dibilang unik dan aneh yang pernah ada di Jepang. Seragam sekolah. Masalah seragam sekolah di Jepang, sebagian sekolah dasar memang tidak diwajibkan untuk dipersoalkan, tapi saat sudah menginjak tingkat SMP atau SMA wajib seragamnya itu diatur oleh sekolah, di mana seragam di Jepang dikenal dengan nama seifuku. Seragam layaknya militer untuk siswa laki-laki, dan pakaian layaknya Sailor Moon untuk siswi perempuan, salah satunya aturan rok yang diatur sampai saat ini, di mana panjang rok itu yang diatur adalah sampai lutut, dan hanya dapat toleransi yaitu diperbolehkan adalah 10 cm di atas lutut, tapi bagi siswa perempuan semakin pendek rok mereka semakin tinggi status sosialnya di sekolah. Dan siswi perempuan memperlihatkan paha, artinya untuk menekankan kedewasaan seksual mereka, yang anehnya saat musim dingin sekalipun siswi perempuan tetap akan mengenakan rok pendek dan bahkan dilarang memakai celana dalam, meskipun belum diketahui alasan yang mendasari hal tersebut, namun aturan ini sudah menjadi hal lumrah di sana. Tak hanya itu, di Jepang untuk seragam olahraga pun siswi perempuan diperbolehkan menggunakan celana sependek mungkin, dan bahkan terdapat aturan menyeleneh lagi bagi siswi perempuan, jika ingin mengenakan pakaian dalam, haruslah berwarna putih, bahkan guru diberi kewenangan untuk mengecek warna celana dalam siswinya tersebut. Namun kebijakan tersebut telah dihapuskan, karena telah menimbulkan kontroversi dan dianggap melanggar privasi siswi. Aturan rambut. Rambut di Jepang juga sangat ketat, di mana warnanya enggak boleh mencolok. Masalah rambut di sekolah Jepang punya peraturan tentang gaya rambut, di mana siswi dilarang untuk mengunci rambutnya, dengan alasan di Jepang takut para siswanya terangsang ketika melihat kuduk siswi perempuannya. Siswi juga tidak diperbolehkan mewarnai atau memutihkan rambut mereka dan warnanya harus natural, seringkali guru menghukum siswi yang punya rambut selain lurus dan hitam dikuncir atau semacamnya. Bahkan jika ada anak yang punya warna rambut alami selain warna hitam, mereka harus melapor ke bagian staf terlebih dahulu agar tidak bermasalah dengan guru lain di sekolah. Dilarang berhias. Masalah rias-merias, siswi tidak diperbolehkan tampil cantik, riasan tebal seperti bibir merah, bulu mata panjang, eyeliner tebal, eyeshadow cerah, dan alis bedak tebal yang mencolok tidak diperbolehkan di sekolah, karena itu sangat mengganggu dan membuat konsentrasi para siswa laki-laki salah fokus dalam belajar. Siswi tidak boleh pakai make up atau segala jenis kosmetik untuk memoles wajah mereka biar terlihat lebih cantik. Jangankan memakai bedak, karena sekolah di Jepang menuntut para siswi-siswinya tampil natural. Yeah, bring you home. Yeah, come on. Dilarang membawa ponsel. Larangan membawa ponsel mulai diberlakukan kembali siswi SMP dan SMA, karena membawa ponsel ke ruang kelas akan membawa dampak yang buruk pada pendidikan dan juga akan menghilangkan daya konsentrasi siswa saat belajar, tetapi mereka hanya diperbolehkan menggunakan ponsel mereka sebelum masuk dan setelah pulang sekolah, itu pun mereka harus menggunakannya di depan gerbang. Jika ketahuan menggunakan ponsel di lingkungan sekolah, mereka akan menerima hukumannya. Aturan bersin. Mungkin akan terdengar janggal jika siswa hanya diperbolehkan bersin maksimal 3 kali saat belajar di dalam kelas.
Akibat beraktivitas di luar ruangan, udara yang bercampur dengan debu dan kotoran akan terhirup oleh hidung saat menyentuh bulu hidung. Otak menerima sinyal dari sel saraf dan segera memproduksi histamin yang membuat hidung terasa gatal dan akan mengalami bersin-bersin. Namun jika di Jepang mereka cuma boleh 3 kali bersin saja dalam kelas. Jika lebih dari itu, siswa di Jepang diharuskan keluar kelas dan pergi ke UKS untuk melaporkan kesehatan mereka ke pihak tenaga medis. Jam malam. Berbeda dengan sekolah di Indonesia, memiliki jam malam. Jika di Indonesia peraturan sekolah hanya berlaku saat siswa masih di lingkungan sekolah, tapi tidak dengan Jepang. Ada aturan jam malam yang harus dipatuhi para siswa-siswi yang memiliki umur di bawah 18 tahun. Mereka yang mematuhi kriteria tersebut tidak boleh keluar rumah mulai pukul 10 malam. Di mana beberapa tempat yang melarang siswa-siswi seperti tempat makan atau tongkrongan dan game center. Mereka juga taat aturan sehingga selalu menulis aturan tersebut secara gamblang di tempat-tempat mereka karena Jepang dikenal sangat ketat akan aturan-aturan buat warganya, apalagi buat anak sekolah. Tidak dibenarkan memakai bra. Sekolah di Jepang untuk para siswi yang telah menginjak di tingkat SMP maupun SMA, maka para siswinya belum dibenarkan untuk memakai bra ke sekolah, dengan alasan para siswi-siswi mereka masih pada masa pertumbuhan, dan juga mengganggu psikis mereka karena ketidaknyamanan. Memang punya aturan yang cukup ketat, tapi mereka lebih mengutamakan para siswi-siswi mereka saat masa-masa transisi tersebut, sehingga setiap para siswi-siswi mereka akan lebih tampil percaya diri saat bersekolah. Dilarang keras berpacaran. Di Jepang untuk hal berpacaran mungkin sesuatu yang masih dilarang keras, karena masa para siswa dan siswi mereka masih di jalur pendidikan. Kita kenal kalau Jepang memiliki sistem pendidikan yang cukup bagus. Maka pihak sekolah sangat melarang pada siswa dan siswinya untuk berpacaran. Hal itu tentu akan mengurangi intensitas belajar mereka, dan juga mengganggu konsentrasi mereka saat menjalani pembelajaran. Mungkin pihak sekolah berasumsi jika para siswa dan siswi mereka berpacaran tidak tertutup, mereka akan melakukan yang namanya pergaulan, sehingga akan berdampak buruk bagi para siswi-siswi mereka ke depannya. Tak hanya itu juga, pihak sekolah akan mengeluarkan para siswa dan siswi mereka yang kedapatan berpacaran.